Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut rancangan aktualisasi optimalisasi pembelajaran berbasis blended learning pada mata kuliah anatomi dan fisiologi. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Fadli Mamun Pancer SM, jabatan sebagai dosen asisten ahli Fakultas Peternakan Universitas Haluoleo, dengan mentor Dr. Insinyur Laode Ansasani, SPT MSc, dan Coach Budi Novianto SST. Visi misi Fakultas Peternakan sendiri, Fakultas Peternakan terdiri dari satu jurusan, yaitu jurusan Peternakan, yang memiliki visi, yaitu menjadi fakultas yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang inovatif dan cerdas komprehensif dalam membangun peternakan rakyat dan industri peternakan berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan di wilayah kepulauan. Sedangkan misi dari Fakultas Peternakan sendiri, yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas sumber daya Fakultas Peternakan dalam penyelenggaraan Tridharma. Kemudian membangun atmosfer akademik yang kondusif untuk mendukung perkembangan kreativitas dan inovasi sivitas akademika. Kemudian yang ketiga, menciptakan budaya kerja yang disiplin, proaktif, transparan, dan akuntabel. Yang keempat, mengembangkan kemitraan global dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang kelima, hilirisasi hasil riset dalam usaha peternakan rakyat dan industri peternakan. Nilai organisasi ada 3, yaitu bermartabat, berbudaya akademik, cerdas, komprehensif. Sebelum menganalisis isu, terlebih dahulu di sini saya melakukan identifikasi SWOT, yaitu dari Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Dari kekuatan di instansi organisasi sendiri, yaitu memiliki tenaga kependidikan dan pendidik dan kependidikan yang memadai, fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, lingkungan dan suasana akademik yang kondusif, jumlah mahasiswa yang banyak, yaitu sekitar 931 orang yang aktif, kemudian status akreditasi A sejak tahun 2008. Namun di sini ada kelemahan dari organisasi. Yang pertama itu, pembelajaran yang dilaksanakan secara daring ternyata belum efektif. Yang kedua, masih memerlukan adaptasi kebiasaan mahasiswa dari sistem perkuliahan daring ke luring. Kemudian yang ketiga, pembelajaran secara luring masih dominan orientasi metode ceramah. Di sini peluang yang yang dapat diciptakan yaitu meningkatkan kreativitas dalam menemukan ide-ide terkait kombinasi pembelajaran secara daring dan luring. Kemudian meningkatkan penggunaan media sosial sebagai media promosi dan edukasi. Kemudian meningkatkan kemampuan pemahaman mahasiswa melalui blended learning. Kemudian menciptakan suasana pembelajaran yang tidak mengganggu kesibukan dosen. Kemudian ancamannya di sini yaitu ternyata sebagian besar dosen belum memahami cara membuat media pembelajaran online berbasis blended learning. Kemudian tidak adanya daya dukung sarana dan prasarana blended dari institusi. Kemudian yang ketiga, membutuhkan sarana pendukung dari mahasiswa sehingga didapat identifikasi isu. Yang ketiga dulu, yang ketiga belum optimalnya capaian pembelajaran mata kuliah manajemen kesehatan ternak mengenai penyakit pandemik yang mewabah di peternakan. Sebagai contoh di sini, penyakit yang lagi tren di peternakan adalah penyakit mulut dan kuku. Di sini tidak dimasukkan dalam RPS capaian pembelajaran mata kuliah dari manajemen kesehatan ternak, sehingga kondisi yang diharapkan yaitu sudah adanya pembahasan capaian pembelajaran mata kuliah terutama penyakit mulut dan kuku, terutama pada RPS. Kemudian isu yang kedua di sini, kurang tersedianya fasilitas metode pembelajaran digital seperti video panduan praktikum, penuntun penugasan, dan materi pembelajaran dalam setiap mata kuliah di sini. Berdasarkan data dan fakta di sini, ternyata di sini tenaga pendidikan atau dosen sendiri belum memanfaatkan secara optimal media LMS. Sebagai salah satu contoh adalah Spada yang terdapat di Fakultas Peternakan, kurang dioptimalkan. Kemudian di sini ternyata sebagian besar dosen belum memahami penyajian materi yang berbasis video pembelajaran, sehingga kondisi yang diharapkan di sini dosen lebih mengoptimalkan media pembelajaran LMS melalui Spada UFO.
Kemudian isu yang pertama yaitu belum optimalnya metode pembelajaran pada mata kuliah anatomi dan fisiologi ternak yang berbasis blended learning melalui pembuatan video pembelajaran untuk memudahkan akses mahasiswa. Berdasarkan data dari RPS sendiri, untuk metode pembelajaran pada mata kuliah ini hanya berupa ceramah, curah pendapat, dan diskusi kelompok. Di sini tidak tersedianya materi penuntun berbasis blended, yaitu video pembelajaran, materi penuntun, penugasan, dan praktikum. Karena pada dasarnya materi ini mempunyai banyak sekali hafalan, sehingga diharapkan melalui pembuatan video pembelajaran di sini dapat membantu sebagai fasilitas kepada mahasiswa untuk memudahkan akses materi pembelajaran. Kemudian setelah melakukan identifikasi, saya melakukan analisis isu. Dari hasil analisis isu USD sendiri, urgensi untuk isu yang pertama itu urgensinya 4, sangat dibutuhkan. Kemudian seriously, sangat seriusnya 5, dan growth, dampak yang ditimbulkan jika pembelajaran ini dilakukan sangat bagus, sehingga nilai yang sebagai peringkat 1 yaitu belum tersedianya metode pembelajaran mata kuliah anatomi dan fisiologi ternak yang berbasis blended learning melalui pembuatan video pembelajaran dengan tujuan untuk memudahkan akses mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Kemudian setelah analisis isu terpilih, dilakukan analisis sebab akibat dengan menggunakan diagram fishbone. Di sini ada 4 faktor, yaitu manusianya, kemudian metodenya, mesinnya, dan materialnya. Dari manusianya sendiri, ternyata sebagian besar dosen belum memahami cara penyajian materi berbasis video pembelajaran. Kemudian dosen masih menjelaskan cara blended yang hanya menggunakan metode pembelajaran daring dan luring. Kemudian di sini kurang motivasi mahasiswa juga untuk mengikuti perkuliahan daring. Kemudian dari metodenya sendiri, dari institusinya sendiri, belum mewajibkan setiap dosen menerapkan sistem pembelajaran berbasis video. Kemudian yang kedua, masa adaptasi mahasiswa dari sistem pembelajaran daring ke luring, sehingga dibutuhkan adanya video pembelajaran, istilahnya di blended ya, dalam proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian dari mesinnya, kurangnya partisipasi dosen dalam mengoptimalkan media LMS di fakultas. Kemudian dari materinya, di sini tidak tersedianya materi pembelajaran berbasis blended, yaitu video pembelajaran, materi penuntun penugasan, dan praktikum. Sehingga akar permasalahan di sini yaitu belum tersedianya video pembelajaran berbasis blended learning pada mata kuliah anatomi dan fisiologi ternak, sehingga menyebabkan pada mata kuliah ini belum optimal pembelajaran. Gagasan utama yang saya lakukan adalah yang pertama, memfasilitasi mahasiswa untuk menerapkan pembelajaran campuran secara lebih efektif. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan LMS pada UHO dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, membuat video pembelajaran berbasis blended berupa video penuntun pembelajaran, praktikum, dan penugasan. Kemudian untuk tahapan kegiatan yang saya lakukan sendiri ada 5 tahapan. Yang pertama itu menyusun materi. Menyusun materi untuk sub kegiatannya. Yang pertama itu mengumpulkan materi dulu dari literatur, kemudian melakukan koordinasi dengan tim teaching, merangkum hasil diskusi. Untuk mengumpulkan materi sendiri kaitannya sama nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten. Sedangkan melakukan koordinasi, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Untuk merangkum hasil diskusi, di sini ada akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Kemudian berkoordinasi dengan tim teaching dan tim IT fakultas, dalam hal ini tim IT UJS MSI ya, fakultas, untuk menyusun video pembelajaran. Yaitu tahapan kegiatan berdiskusi bersama tim teaching terkait aturan pembuatan video pembelajaran. Di sini terkaitan dengan perilaku berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, harmonis, dan kolaboratif. Kemudian yang kedua, mengembangkan konten isi video baik dari tampilan ataupun editingnya yang dikomunikasikan dengan tentunya sama tim IT. Di sini keterkaitan dengan berakhlak yaitu adaptif dan kolaboratif. Kemudian menentukan aplikasi pembuatan video yang akan digunakan. Di sini keterkaitan sama perilaku berakhlak adalah kompeten dan kemudian proses pembuatan video pembelajaran.
Di sini tahapan kegiatannya ada melakukan perekaman video, keterkaitan berakhlak yaitu adaptif dan kolaboratif. Kemudian melakukan editing video yaitu adaptif dan kompeten. Kemudian evaluasi mandiri hasil pembelajaran di sini ada berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel sama ada. Kemudian melakukan evaluasi tahap terakhir, yaitu yang pertama membuat janji dulu dengan tim teaching, mentor, dan diteruskan ke prodi jurusan, keterkaitan dengan perilaku berakhlak, yaitu akuntabel, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian menunjukkan pembuatan hasil video pembelajaran, yaitu akuntabel dan adaptif. Kemudian evaluasi mandiri dari video pembelajaran keterkaitan dengan nilai berakhlak, yaitu akuntabel, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian finalisasi hasil video pembelajaran. Tahapan kegiatannya yaitu melakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi, keterkaitan dengan berakhlak yaitu akuntabel dan adaptif. Kemudian menyimpan file video pembelajaran keterkaitan dengan perilaku berakhlak yaitu akuntabel. Kemudian mengunggah video pembelajaran pada media pada UHO keterkaitan dengan perilaku berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, dan loyal. Sedangkan dari masing-masing kegiatan penguatan nilai organisasi yaitu berbudaya akademik, yang berarti dalam setiap kegiatan aktivitas akademika senantiasa berinovasi untuk menemukan cara yang efektif dan efisien, memiliki kompetensi dan kapabilitas berwawasan, memahami cara implementasi iptek dengan baik, serta menjunjung tinggi profesionalisme. Untuk rencana kegiatannya sendiri, yang pertama itu mengumpul materi pembelajaran anatomi dan fisiologi. Untuk mengumpulkan materi dari literatur dilakukan setiap 2 hari, tanggal 20 sampai 21 Oktober. Kemudian untuk melakukan koordinasi dengan tim teaching di sini dilakukan selama 2 hari juga, tanggal 24 dan 25. Merangkum hasil diskusi tim teaching sama di hari yang sama, tanggal 24 dan 25 Oktober. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua, berkoordinasi dengan tim teaching dan tim IT fakultas untuk menyusun video pembelajaran. Yaitu yang pertama, tahapan kegiatannya berdiskusi bersama tim teaching terkait urutan pembuatan video yang dilakukan selama 3 hari, yaitu tanggal 26, 27, 28. Kemudian menentukan aplikasi pembuatan video yang akan digunakan, dilakukan pada tanggal 30 Oktober. Kemudian mengembangkan konten isi video yang baik dari tampilan ataupun editingnya bersama dengan tim IT, dilakukan selama 3 hari dari tanggal 31 sampai tanggal 3. Kemudian proses pembuatan video yaitu melakukan perekaman video rencana tanggal 7 sampai tanggal 11. Kemudian editing video rencana tanggal 14 sampai tanggal 15. Kemudian melakukan evaluasi mandiri tanggal 16 sampai tanggal 17. Untuk kegiatan yang keempat, melakukan evaluasi bersama mentor dan ketua jurusan. Yang pertama, membuat janji bertemu dengan ketua jurusan, dilakukan pada tanggal 18 November, kemudian menunjukkan hasil video pembelajaran dilakukan pada tanggal 18 November, kemudian evaluasi terhadap materi isi video pembelajaran dilakukan pada tanggal 20 sampai 21. Kemudian finalisasi hasil video pembelajaran. Tahapan kegiatannya yang pertama, melakukan perbaikan sesuai dengan evaluasi mandiri dilakukan pada tanggal 23 sampai 24 November. Kemudian menyimpan file video dilakukan pada tanggal 25. Kemudian mengunggah video pembelajaran pada media sosial pada UHO pada tanggal 25 November tahun 2022. Kegiatan ini tentunya mengalami banyak kendala, salah satunya kesibukan dari tim teaching sendiri, sehingga di sini alternatif solusi adalah menggunakan media sosial untuk komunikasi bersama tim teaching dan tim IT. Kemudian yang kedua, dari segi mahasiswanya itu sendiri yang tidak mempunyai akun pada UHO. Alternatif solusinya yaitu sebagai solusi video ini di-upload juga di media sosial YouTube salah satunya. Pada pagi hari ini akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.